Berarti kalau misalnya orang tuanya mampu menstimulasi nggak perlu ya Miss? Nggak perlu, karena kalau amanat dari pemerintah itu sendiri, seluruh jenjang pendidikan anak usia dini itu tidak wajib. Oke. Tapi pemerintah punya punya tujuan untuk memfasilitasi siapapun yang mau sekolah, katakanlah gitu ya, TK kah atau kegiatan bermain ya, kelompok bermain KB atau playgroup itu boleh, tapi tidak wajib. Yang wajibnya usia berapa? Yang wajib SD, SMP, SMA. Oke. Jadi kalau kita bicara pendidikan anak usia dini dari 0 sampai dengan 6 tahun, sifatnya tidak wajib, tidak mutlak. Dengan catatan orang tua bisa menstimulasi itu, bisa memberikan kebutuhannya untuk anak. Tapi jika tidak, maka diskusikan dengan pasangan, dengan keluarga baiknya seperti apa. Karena kurang bijak juga ya kalau ternyata orang tuanya tidak bisa memberikan stimulasi di rumah, tapi mengurung anaknya gitu ya, nggak ketemu sama teman atau mungkin tidak mendapatkan pengalaman yang tidak dia dapatkan di rumah. Nah itu jadinya kasihan anaknya. Oke. Kalau bicara idealnya, jadi preschool tuh usia berapa? Untuk preschool itu sebenarnya dari rentangnya ya, jenjangnya itu 2 sampai dengan 4. 2 sampai 4 tuh preschool. Nanti TK 4 ke 5 dan 5 ke 6. Oke. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang berpikir, aduh anak gue udah umur 4 tahun tapi belum sekolah apa-apa, bisa dikatakan telat atau enggak? Enggak juga. Tidak bisa dikatakan telat ya, karena ada juga kok anak yang masuk TKB-nya itu usia 5-6, jadi TKA nggak masuk, tapi langsung ke TKB 5-6 tahun, kemudian dia gap year, dia tunda SD-nya dan lanjut di TKB lagi. Jadi TKB-nya 2 kali, 2 tapi tahun. bisa ngikutin pelajaran di TKB itu? Nah itu, dengan catatan balik lagi adalah apakah orang tuanya bisa memenuhi stimulasi atau tidak. Oke, Gitu. balik lagi di rumahnya. Balik lagi di rumahnya PR-nya. Makanya kalau orang tuanya dua-duanya kerja, sebenarnya pilihan anak untuk join gitu ya di preschool itu juga nggak masalah, boleh banget mana. Oke. Karena tidak semua orang tua punya pemahaman yang sama kan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan, nama saya Niki Sarhiliana dari SPS Ta'amil Zikri. Benar-benar saya merasakan bahwa ternyata pembicaraan sebelumnya di podcast adalah sesuatu hal yang nyata. Karena kenapa? Karena ternyata stimulasi anak itu butuh sekali dilakukan. Dan ini membutuhkan peran baik dari ibu maupun dari ayah di rumah gitu ya. Jadi jangan sampai kita memiliki yang namanya hutan stimulasi anak. Karena apa? Akan muncul yang namanya hutan stimulasi anak yang terlihat di sekolah dasar. Dan hal ini penting sekali dimiliki atau diadakan oleh orang tua di rumah di usia yang sudah tergolong usia-usia emas, yaitu secara usia ini tuh menstimulasi anak ada di rentang usia 1 sampai 5 tahun. Ini adalah momen-momen emas di mana ayah dan bunda memiliki peran yang sangat utuh. Lalu muncul lagi nih pertanyaan lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa menit kita menstimulasi anak, apalagi kalau misalnya yang anaknya lebih dari 1 ya. Nah ini kaitannya dengan apakah kita mau meningkatkan bonding atau kelekatan dengan anak. Karena sudah banyak sekali penelitian mengatakan bahwa bonding anak ini akan meningkatkan stimulasi perkembangan anak. Jadi salah satu patokan untuk kita menstimulasi anak. Makanya tingkatkan dulu bonding atau kelekatan dengan anak. Misalnya perbanyak memeluk anak, lalu mendengarkan ceritanya terlebih dulu, lalu kemudian langkah selanjutnya adalah meluangkan waktu minimal sebanyak 5-15 menit dalam sehari tanpa gadget. Nah, ini yang perlu dilakukan supaya stimulasi perkembangan anak berjalan dengan baik. Selamat mempraktekkan di rumah ya ayah bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.